Halo guys, welcome back to Couch Potato ID. Balik lagi bersama gue Rafid, dan kali ini kita akan review film Netflix yang berjudul The King. The King ini rilis pada tahun 2019, menceritakan tentang riwayat hidup Raja Inggris di abad ke-14 yang bernama Henry V. Sosok Henry V sendiri diperankan oleh Timothée Chalamet, dan sebenarnya film ini berdasarkan dari play terkenalnya William Shakespeare yang bernama Henriade. Oke, without further ado, let's review the film. Pada awal film ini, Henry V muda masih menjadi pangeran, dikarenakan ayahnya masih berkuasa di tanah Inggris. Diceritakan bahwa situasi Inggris di bawah pimpinan ayahnya adalah sebuah negara yang bisa dibilang shithole, atau Inggris adalah tanah yang gak makmur dan disertai oleh banyak konflik. Pangeran Henry, yang panggilan akrabnya adalah Hal, adalah seseorang pangeran yang tidak mempunyai wibawa. Dia hanya orang yang tukang mabuk dan suka gonta-ganti perempuan. Diceritakan bahwa ayah dari Henry V tengah jatuh sakit dan menginginkan seorang penerus. Hubungan Hal dan ayahnya juga tidak baik, sehingga sang raja Henry IV memilih untuk mengangkat saudaranya Henry V menjadi seorang raja. Perkenalan karakter dari seorang Hal atau The King Henry V to be itu adalah sesosok karakter yang mungkin bisa dibilang I'm not give a shit about anything and I just want to do whatever the hell I want to do. Namun dalam hidup tidak semua hal yang kita inginkan itu terjadi, dan inilah yang akan terjadi pada nasib seorang Henry muda. Saudaranya Henry, Duke of York, bukanlah seseorang yang familiar dengan perang, sementara Henry sendiri telah terbiasa. Dengan naas, Duke of York tewas saat menjalani perang dengan Wales. Pada hari kematian ayahnya, Raja Henry IV, sang ayah, memohon kepada Pangeran Hal untuk menjadi raja. Dia bilang, "You must be a king." Dan kata-kata itulah yang akan mengubah personality seorang Hal menjadi seorang yang lebih pantas untuk disebut seorang raja. Akhirnya pun dia dilantik untuk menjadi raja, dan film ini menjadi 2 kali lebih intens saat The Prince has crowned the king status. Di bagian ini personally gue seneng banget dengan apa yang akan disajikan di dalam plot film, karena di sini disajikan berbagai konflik yang akan dihadapi oleh Hal saat dia pertama menjadi raja, di mana dia harus diwariskan oleh semua kekacauan yang dibangun oleh ayahnya, dan dia berusaha untuk mencoba memperbaiki Inggris menuju jalan kedamaian. Dan tentunya banyak pressure politik dari luar yang akan mengganggunya, dan ini menjadi titik yang sangat interesting untuk ditonton di dalam film ini. King Henry disuguhkan dengan tindakan cemooh dari kerajaan Prancis yang mengirimkan sebuah bola bekel sebagai hadiah pelantikan rajanya. Keuskupan Gereja Inggris dan para penasihat King Henry menyebut itu adalah sebuah tindakan penghinaan dan menyarankan King Henry untuk melantikan perang terhadap kerajaan Prancis. Namun, sang King Henry bersikukuh bahwa objektif utama saat ini adalah untuk memperbaiki hubungan internal antar kerajaan Inggris. Bagian ini pun menjadi bagian favorit gue, karena di sini kita diperlihatkan bahwa tidaklah mudah menjadi seorang raja muda seperti King Henry, yang dia banyak terpressure oleh kepentingan-kepentingan politik dari advisor seniornya beliau, dan sementara beliau pun ingin mengepentingkan kepentingan-kepentingan yang ada di dalam otaknya. Dan juga dia merasakan sebuah trust issue yang sangat besar yang diperlihatkan di film, bahwa King Henry sangat-sangat tidak mempercayai advisernya sendiri ataupun keuskupan gereja Inggris saat itu. Singkat cerita, kerajaan Inggris menangkap pembunuh bayaran yang akan membunuh King Henry. Dan saat pembunuh bayaran tersebut diinterogasi, ternyata pembunuh bayaran tersebut diutuskan oleh seseorang yang bernama Prince Dauphin. Prince Dauphin sendiri adalah seorang pangeran Prancis yang menyuruh pembunuh bayaran tersebut untuk membunuh Pangeran Henry. Sang raja murka atas hal ini, dan pada akhirnya sang raja Henry mendeklarasikan perang atas kerajaan Prancis. Dan boom, perang pun terdeklarasi. Untuk menyiasati perang ini, King Henry merekrut teman baiknya Lord Dorset untuk menjadi advisor raja dalam perang ini. King Henry dan kerajaan Inggris pun melancarkan invasi mereka menuju Perancis dan mendaratkan perahu-perahu mereka di pantai Normandy, dan mereka melancarkan serangan pertamanya dengan menyerbu sebuah kastil di pesisir pantai Normandy. Di sini kita diperlihatkan sisi vulnerability dari seorang raja
yang diperlihatkan bahwa dia memiliki rasa dilema atas perang yang dideklarasikannya atas sebuah cemoohan, sementara dia harus menanggung nyawa prajuritnya yang ya berkisaran 3.000 orang atau 5.000 orang, dan itu menjadi beban yang sangat sulit bagi seorang raja. Dan I think di film ini benar-benar mereka deliver emosi-emosi tersebut, dan itu menjadi poin yang sangat cool bagi gue. Dengan tahun dari Pangeran Prancis, King Henry pun akhirnya kehilangan kesabaran dan memutuskan untuk terus menginvasi kerajaan Prancis. Pasukan Britania pun terus memasuki wilayah Prancis sampai akhirnya mereka tiba di suatu bukit, dan di sini mereka akan bertemu dengan suatu batalion pasukan Prancis yang dipimpin oleh Pangeran Charles. Di bagian ini perang pun berkecamuk darah terjadi dengan scenery lumpur dan pertarungan close combat. Scene perang di film ini mengingatkan gue kepada scene penjara di film The Raid yang dibalut oleh gaya shoot kamera ala scene gereja di Kingsman. And I really like how they executed this clash scene. Prince Charles pun akhirnya terbunuh dengan cara yang sangat memalukan, dan sang pangeran pun terbunuh oleh tangan Britania, dan sang King Henry akan segera menemui The King of France, ayah dari Pangeran Charles. King Henry pun menemui raja dari kerajaan Prancis, dan di saat mereka menduduki chataunya kerajaan Prancis, sang raja Prancis langsung memohon kepada King Henry bahwa please, there's be a sanity in this world. Dan gue suka banget message yang disampaikan oleh King of France di dalam scene ini. Message yang disampaikan adalah bahwa suatu kerajaan monarki itu akan sangat terpengaruh segala situasinya, segala keputusannya oleh affair keluarga. Dan ya betul, kita disajikan di film ini bahwa segala keputusan yang diambil oleh King Henry pada saat pertama dan sampai saat titik itu karena efek-efek dari apa yang menimpa keluarganya, mulai dari situasi ayahnya dan juga situasi saudaranya yang terbunuh, semua berentet karena masalah keluarga. Dan itulah apa yang berusaha dikonvey oleh King of France, dan ini adalah sangat-sangat powerful mengingat semua kerajaan monarki memang sangat terikat dalam suatu keluarga. Dan oleh karena itu, King of France pun memutuskan untuk menawari janji perdamaian dengan syarat bahwa Henry harus menikahi anak perempuannya, Catherine of Valois. Henry pun harus pulang dengan kemenangan yang menurut gua terasa ya hampa ya. Nah, di bagian akhir ini adalah menjadi bagian favorit di film gua di sini, karena di bagian akhir ini ditujukan sebuah twist yang menarik dan banyak hal-hal menarik yang terungkap di film ini. Dan di bagian akhir ini terungkap sifat-sifat asli King Henry yang kita belajar saat conversation one-on-one Catherine dengan King Henry. Catherine pun berusaha menggali sedalam mungkin King Henry dengan menanyakan apa agenda dia untuk menginvasi Perancis. Dan ya, dia menginvasi Perancis hanya karena alasan cemoohan bola bekel dan tahun-tahun yang diberikan seperti pembunuh bayaran yang sebenarnya tidak sama sekali berusaha membunuh dia, dan dia pun mengorbankan ribuan nyawa prajuritnya hanya untuk mengsatisfy ego besar dari seorang King Henry. Dan juga selanjutnya kita disuguhkan oleh twist yang sangat spektakuler di film ini. Dan saat King Henry menanyakan bahwa apakah benar bahwa pembunuh bayaran tersebut dikirim oleh Prince Charles atau kerajaan Prancis, Catherine berkata tidak. Catherine berada di ruangan tersebut dan sebenarnya tidak ada yang mengirimkan pembunuh bayaran di kerajaan Prancis. Nah, di scene ending yang sangat thrilling ini, benar bahwa semua setup untuk membunuh King Henry hanyalah sebuah rekayasa para petinggi Britania untuk mendorong agenda politik mereka untuk melakukan perang dengan Perancis. Kenapa menyerang Perancis? Karena mereka percaya bahwa kesatuan rakyat dan perdamaian rakyat Britania itu hanya akan diperoleh melalui kemenangan perang. Di saat itulah Henry membunuh advisernya dan dia melanjutkan mendatangi Catherine yang sedang bersiap dipinang nikah olehnya. Lines terakhir dalam film ini adalah King Henry yang mengatakan seperti ini kepada Catherine. I ask nothing of you.
pray that you will always speak to me clear and true. Always. What a great ending to this movie, dan di sini kita belajar bahwa value terbesar dari seorang King Henry V adalah sebuah kejujuran dan dia tidak mau menjadi seperti ayahnya kembali. Dan diperlihatkan bahwa di sepanjang film kita diperlihatkan bahwa King Henry mempunyai trust issue yang sangat besar kepada keuskupan gereja, kepada advisernya, kepada semua orang, dan di ending ini kita diperlihatkan sebuah a true cycle. A great ending, a great premise, a great movie. Kritik sedikit, mungkin pacing film ini mungkin akan membuat sebagian dari kalian bisa mengantuk. Namun tema-tema politik dan intensitas dari film ini sangat-sangat menarik untuk di follow, dan that's a great value to this movie. And for final score, I will give this movie a 9/10. That's it for our review. Don't forget to hit that like button, subscribe, and don't forget to follow our Instagram page. Dan menurut kalian apalagi film Netflix yang cocok buat kita review? Tulis di kolom komentar ya. Oke, see you guys later.